Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sinta Vijay. Saya asal dari Kalimantan Timur. Oke, perkenalkan juga saya Dia. Mbak bisa manggil saya Ibu Dia. Gini, Mbaknya tadi dari rumah atau dari kos? Kebetulan saya dari kos. Dari kos ya? Ya, Berarti asal dari Kalimantan Timur. Di sini kuliah atau kerja? di sini kuliah kebetulan baru semester 1. Baru semester 1. Ya. Ini berarti baru-baru aja kesininya ya? Iya, Pas baru. udah mau UAS? Iya, mau UAS. Oke. Terus di sini ngekos berarti ya? Iya, ngekos sendiri. Ngekos sendiri. Udah biasa berarti jauh-jauh dari orang tua? Iya, kebetulan saya emang dari SMP, saya sekolah basisnya asrama, dan terus lanjut ke SMA saya udah merantau juga di kota orang, jadi saya ngekos juga, dan untuk sekarang kuliah alhamdulillah dapat di sini jadi yang ngekos juga. Oke, begitu ya. Kalau boleh tahu nih, ada keperluan apa nih Mbak kesini? Oke, jadi saya ngerasa akhir-akhir ini mungkin ada sesuatu yang menurut saya kok nggak nyaman ya gitu, atau kayak agak ngeganjel, kok rasanya nggak tenang gitu, tapi kayak masih masih belum bisa nemuin kesimpulan dari apa yang saya rasain gitu loh. Jadi kayak ya udah, mungkin saya sekarang butuh bantuan orang lain buat apa sih yang diri saya nih sebenarnya lagi kenapa kayak gitu. Oke. Sebelum-sebelumnya pernah nggak ngerasain kayak gini juga? Sebelumnya mungkin pernah merasakan kegelisahan gini, cuma skalanya mungkin nggak sebesar sekarang gitu. Berarti sebelum-sebelumnya itu kalau ada masalah cerita-cerita ke teman atau ke orang tua atau gimana? Kalau ada masalah sih mungkin, kalau masalah-masalah ringan mungkin ya sharing ke teman kayak gitu kan. Cuma kalau misalnya yang berat, saya kayak cenderung lebih mendem aja sih gitu. Kecuali emang udah kayak udah nggak kuat dipendam, kayak butuh teman cerita, pasti diceritain gitu. Oke, gitu ya. Baik, di sini berarti Mbak udah memutuskan untuk konseling ya. Dan ini kemauan dari diri Mbak sendiri. Iya, karena rasa ya itu udah kayaknya butuh bantuan orang lain gitu. Oke, di sini kita akan mulai proses konseling aja ya Mbak, langsung. Oke, di sini Mbak pernah melakukan konseling? Sebelumnya sih belum pernah, ini baru pertama kali. Oke, berarti ini baru pertama kali ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling. Jadi konseling adalah pemberian bantuan oleh konselor saya kepada konseli Mbak untuk memecahkan masalahnya, tapi dengan memandirikan si konseli. Jadi saya di sini cuma membantu Mbak aja, dan yang menyelesaikan masalahnya itu Mbak sendiri. Perlu Mbak ketahui bahwa di konseling ini ada beberapa asas, yang salah satunya ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Yang dimana asas keterbukaan ini ialah Mbak terbuka untuk menceritakan masalahnya Mbak tanpa malu-malu lagi, takut-takut lagi, pokoknya semua dijelasin terbuka. Asas kerahasiaan, dimana apa yang Mbak ceritakan kepada saya itu akan tersimpan dengan baik, terrahasia, dan nggak ada siapapun yang tahu. Entah Mbak nanti keluar ada orang, itu nggak bakal ada yang tahu. Yang terakhir ada asas kesukarelaan, dimana Mbak suka rela datang sendiri ke sini untuk melakukan konseling seperti itu. Oke, di sini saya ingin bertanya dulu, di sini Mbak mau melakukan konseling mau 3 kali atau 2 kali saja? Mungkin untuk karena ini masa pertama, boleh 2 kali dulu mungkin ya. Oke, 2 kali. Mbak mau melakukan proses konseling ini berapa menit? Mungkin 15 menit atau 20 menit? Mungkin 20 menit, karena saya mikir takutnya tempo bicara saya nanti agak lama gitu, jadi ya udah nggak apa-apa 20 menit. Oke, nanti kondisional aja berarti Oh ya. iya, Ya, kondisional aja. Oke. Ini kita mau melakukan proses konseling tiap minggu. Ini kan hari Sabtu. iya. Minggu depan hari Sabtu lagi, atau minggu depan mau hari Jumat, Kamis, atau hari apa? Terserah sih, yang penting weekend, mau Sabtu atau Jumat nggak apa-apa. Oke, berarti nanti kita chattingan Iya, aja ya buat kabar-kabar. iya. Oke. Sekarang kita mulai. Mbak bisa menceritakan kembali secara detail apa yang Mbak rasakan sekarang? Oke, mungkin saya cerita mulai dari akhir-akhir ini yang saya rasain ya. Jadi awalnya saya ngerasa kayak oke, ngikutin dunia perkuliahan, kayak tahu nih nanti pasti bakal sibuk kayak gitu, cuma nggak pernah berekspektasi kalau
seberantakan ini gitu loh. Jadi mungkin saya ngerasa kayak belum belum siap aja gitu mentalnya, karena di masa transisi kan saya baru semester 1 nih di kuliah. Nah, SMA terus transisi ke masa kuliah dengan awal mula yang mungkin saya harus memulai masa kuliah dengan online, dan itu menurut saya kayak susah aja, apalagi mencari teman gitu kan, atau memahami materi itu kan kita otomatis kayak bebannya tuh lebih berat. Terus belum lagi ditambah kalau misal kayak ada pressure entah dari lingkungan atau dari keluarga gitu kan. Nah di situ akhirnya karena mungkin banyak kayak terpaan yang datang ke saya bertubi-tubi, jadi saya ngerasa kayak tiba-tiba tuh semuanya tuh yang sudah saya tata atau apa yang udah saya susun itu tuh jadi berantakan, entah juga faktor internal gitu, kayak akhirnya saya kebanyakan overthinking atau pokoknya intinya muncul beberapa hambatan yang didorong juga dari faktor-faktor internal dalam diri gitu sih. Oke. Jadi Mbak ini kaget ya berarti ya. Soalnya SMP, SMA itu lebih Masih ke offline ya. Kayak sesuai real life gitu ya, langsung. Bener, Terus tiba-tiba masuk kuliah online. Terus habis itu suasana lingkungan juga kayak rada-rada tidak mendukung gitu ya. Terus sekarang iya sih, namanya cewek ya, pasti banyak yang overthinking lah, yang insecure lah, apalagi banyak yang dipikirin kayak gitu kan. Dari yang saya lihat dari cerita Mbak, berarti Mbak ini tipe orang yang suka lebih praktek langsung ke lapangan atau langsung ini ya. Jadi saya tuh kalau di online, kenapa saya ngerasa kayak saya lebih susah untuk bergaul dan menyesuaikan lingkungan kalau online tuh karena saya susah berekspresi lewat kayak kalau di online tuh kayak kayak kurang dapet aja gitu feelnya ke saya. Dan sedangkan ketika saya menjalani kehidupan entah perkuliahan atau apapun itu di offline, keadaan offline itu saya lebih nyaman, saya lebih leluasa untuk apa segala macam kayak gitu. Soalnya kan kalau di media atau di online kan pasti ada noise-nya, ada hambatannya apa segala macam, itu kan juga bikin kayak kita bete nih gitu, jadinya akhirnya jenuh juga gitu. Oke, karena kadang tuh ada orang ya Mbak ya, kayak temannya Mbak sendiri nggak bisa ya, maksudnya kalau chat itu kadang kita ngomongnya apa, dia tuh mikirnya apa. Terus kayak perbedaan salah sangka kayak intonasinya lah kayak gitu kan, jadi saya juga males gitu, jadi kayak masih susah sih menyesuaikan gitu. Oke, berarti Mbak yakin masalah Mbak di situ, atau masih ada hal-hal lain yang sebenarnya tersimpan nih tapi susah buat diceritain gitu? Mungkin ini ya, yang sekarang itu kayak manajemen waktunya tuh agak jelek gitu, karena saya tuh agak susah kalau udah banyak pressure, terus saya tuh bingung nih, jadi kayak nge-stuck tapi nggak tahu harus ambil jalan yang mana dulu, harus kayak misal banyak tugas gitu, akhirnya karena kebanyakan tugas itu dan manajemen waktunya yang kurang, jadi mungkin agak kurang namanya kayak intinya susah aja deh menata gitu. Gini, ini hal ini tuh mengganggu pola makan, pola tidur gitu, atau pola istirahat? Mengganggu banget sih, saya ngerasa kayak semenjak itu yang saya rasain tadi, karena saya nggak nyaman, karena akhirnya ngebuat saya ada yang ngeganjel, itu jadinya kayak udah jadi malas makan, udah istirahat nggak teratur, terus kadang bisa ngerasa murung sendiri, sedih sendiri, terus kayak intinya apalagi di kos ya, itu kan ngerasa kayak kita tuh sendiri, apalagi di kos juga. Saya juga, teman-teman saya juga yang kuliah kan, kita kan masih hitungannya masih temenan kan, baru nih, jadi belum bisa yang kayak deket banget gitu, belum bisa, jadi kayak ya ngerasa sendiri. Dan itu menurut saya kayak, apalagi saya yang personalitinya tuh mungkin
tipe yang extrovert itu kan kayak berat banget kan pasti, jadi gitu sih. Hmm. Jadi itu mengganggu banget. Nah, karena kan kuliah kan pasti tugasnya banyak banget kan. Pasti ada tugas yang berat, ada tugas yang menurut Mungkin ringan. mudah, iya ringan kayak gitu-gitu. Mbak gimana nih cara mengerjain, atau sewaktu-waktu pernah nggak sih pas ada tugas terus lupa nih tugasnya jadi telat ngumpulin? Pernah sih, karena mungkin saya tuh rada, nah itu tadi susahnya kalau misal saya menjalani proses belajar mengajar itu melalui digital, saya tuh lebih mudah ke distract. Kayak misal kita kelas nih, terus kita ngelihat notif aja tuh kayak oh diambil dulu HP-nya kayak gitu kan. Nah tapi kalau offline kan kita lebih fokus. Nah dari situ mungkin kayak jadi tugas tuh akhirnya kayak saya kan berarti sering ngelihat monitor kayak gitu kan, dan ngelihat teks instruksi buat tugas itu kan, kalau misalnya yang tugasnya berat itu tuh saya kayak jadi akhirnya kepikiran buat tugas yang berat. Nah tugas-tugas yang kecil ini yang mungkin saya paham dan saya tahu bisa dikerjain, jadi malah akhirnya nanti dulu, tapi ujung-ujungnya jadi lupa gitu. Jadi kayak ya gitulah, sering mikirin yang berat dulu gitulah, karena mungkin bawaan overthinking juga kali ya, jadi gitu. Oke, jadi di sini tuh kayak lebih fokus ke hal besar ya daripada hal kecil. Padahal sebenarnya hal kecil ini kalau misalnya kita dikit-dikit kita kerjakan tuh malah lebih enak ya, malah nggak ketinggalan meskipun kecil gitu kan. Oke, berarti sekarang ini permasalahannya itu kebanyakan tugas, bukan kebanyakan tugas sih, susah memprioritaskan mana tugas yang harus dikerjakan dulu, mana ini. Terus juga makannya nggak teratur, overthinking kayak gitu-gitu kan. Mungkin karena rasa takut kali ya, karena tugas besar berarti tanggung jawabnya besar kayak gitu kan. Misalnya saya dikasih project gitu, suruh bikin apa gitu yang besar, jadi kayak ngerasa kayak aduh aku harus nge-push banget yang ini gitu kan. Jadi kayak ya udah, dari rasa ketakutan itu akhirnya mungkin rasa gelisah lah, overthinking apa segala macem. Dan yang tugas gede ini belum selesai, sedangkan masih ada tugas kecil, itu kan masih kayak akhirnya numpuk dan rumit gitu loh, di kepala nih juga muter terus jadinya, jadi kan kayak jadi rumit gitu lah. Oke, kalau kita mikirin tugas besar atau tugas kecil pasti susah ya Mbak ya. Sekarang kita bisa ngelihat dari deadline aja deh gitu. Misalnya deadline yang paling dekat apa nih gitu. Mungkin Mbak sekarang bisa memprioritaskan mana nih tugas yang lebih dekat, mana yang lebih nih gitu. Terus memprioritaskan juga mana yang lebih penting, mana yang enggak. Karena gimana ya, saya juga pernah ngerasain nih gimana rasanya overthinking, malas makan. Dimana-mana tuh namanya overthinking tuh malas banget makan kan. Nah di sini kita mikir juga untuk mbaknya tetap makan, tetap istirahatnya tetap dijaga. Karena apa? Kesehatan tubuh itu mempengaruhi semuanya gitu kan. Misalnya nih mbak nggak makan, mbak waktu istirahatnya kurang, itu tuh masih bisa fokus nggak buat ngerjain tugas? Nggak fokus sih, karena ya gitu, kayak berarti kan kalau kurang makan kan kayak ya kita nggak berenergi gitu kan. Tapi sedangkan kita makan aja nggak nafsu gitu, jadi kayak ya, jadi makanya akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa dari dalam diri juga ada yang nggak nyaman, terus tapi saya nggak tahu harus gimana gitu kan, kayak belum dapat jalan lurus aja gitu, jadi kayaknya kayak ya. Oke, sekarang mbak udah sadarkan permasalahan mbak di mana, apa yang harus mbak lakukan, apa yang harus mbak nggak lakukan gitu kan. Sekarang tuh mikir lebih ke apa sih yang berkontribusi besar di hidup gitu. Kayak kesehatan itu kan berkontribusi besar kan. Kalau misalnya mbak sakit ntar malah nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa kuliah kayak gitu. Iya benar, sebenarnya itu sih, sebenarnya menyadari mungkin ya karena masih banyak pikiran yang campur aduk. Banyak pikiran, jadi ya gitu susah banget sih. Tapi mungkin perlahan-lahan mungkin ya kayak gitu. Mungkin bisa dikasih waktu sehari buat mbaknya Relax dulu, ngatur apa nih yang aku nih harus gimana nih gitu. Kalau kayak gini terus kan nggak bisa survive nih gitu. Jadi mungkin ngelakuin hal yang disuka, makan makanan yang
Mbak suka gitu, atau mau jalan ke tempat yang emang Mbak pengen ke sana gitu. Oh, anu ya, lebih kayak mungkin kasih ruang dulu ya, Iya. kasih space dulu gitu buat diri kita supaya juga nggak ngerasa kayak berkabung terus di Iya. kesibukan itu gitu. Ya sih, benar sih. Iya sih, gitu juga. Kalau apa ya, mungkin lebih ini ya, mahamin diri sendiri dulu mungkin Iya, ya, benar. daripada apa mikir yang lain-lain ntar malah acak-acakan semuanya, sayanya juga down, sakit apa segala macam gitu kan, mungkin nggak baik gitu ya. Benar, karena gimana ya, segimana pun orang kalau cerita ke orang lain pasti ujung-ujungnya tuh yang mahamin itu diri sendiri. Iya benar. Gimana pun tuh pasti Kita sendiri iya, yang bisa pulihin kita iya, sendiri nanti gitu ya. mbaknya kalau misalnya pikirannya udah enak nih, udah makan, udah istirahat, pasti kan pikirannya udah, oh iya nih, Udah fresh lagi iya, ya. jadi tahu nih harus kayak gini nih, harus kayak Oke. gitu gitu. Oke. Ya, makasih banyak ya Mbak, mungkin ini insight yang menurut saya kayak sangat-sangat membantu untuk kehidupan saya dan menata jadwal-jadwal saya ke depannya, memahami diri saya sendiri juga, dan itu kayak sangat-sangat apa ya, banyak bisa yang saya ambil gitu buat kehidupan saya sendiri. Mungkin segitu dulu, ntar kita mungkin bisa ketemu lagi ya nanti Iya, ya. nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi. Oke. Mbak bisa tanyain saya, kasih kabar saya mau hari apa gitu ya. Oke, makasih sebelumnya.